Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat edaran Menteri Agama. Jadi mudah-mudahan yang pertama ini hilangkan dulu rasa benci gitu kan, rasa curiga, rasa-rasa yang lain. Kita datangkan rasa husnuzon dulu gitu kan. Yang pertama, ini tentang surat edarannya. Ini sahabat-sahabat sekalian, di surat edaran itu sebenarnya tidak ada yang melarang kalau azan itu menggunakan suara luar. Nah, itu karena memang banyak di media-media itu, media sosial itu, orang yang mengambil keuntungan membuat gaduh negeri ini gitu. Saya ingin katakan ya, bukan kita tidak boleh gaduh gitu, tapi untuk hal yang tidak perlu digaduhkan, tidak layak rasanya kita gaduh. Sedangkan untuk hal yang layak kita gaduhkan, tidak pernah kita gaduh. Nah itulah. Jadi saya kan pandai-pandailah memposisikan diri. Kalau mungkin selama ini kan kita terbiasa di masjid-masjid kita 1 jam mungkin sebelum azan, atau bebas menggunakan speaker luar itu. Ketika datang peraturan ini, hal yang wajar sebenarnya. Kita itu merasa kok diatur begitu. Itu hal yang wajar, jangankan aturan itu. Kita anak sekolah saja, ketika kita terbiasa tidak diatur, didisiplinkan, tiba-tiba ada aturan yang disiplinkan itu, kadang-kadang banyak nggak terima. Kan kita ini adalah orang-orang dewasa gitu, orang-orang yang terpelajar begitu. Harusnya bisa menyikapi ini lebih baik gitu. Apalagi sebenarnya kalau dilihat surat edaran ini, kita husnuzonnya. Ini mudah-mudahan untuk kebaikan kita Islam. Contoh gini, kalau ceramah itu memang tidak boleh keluar suaranya di dalam. Mudah-mudahan kita berharap kalau di dalam suaranya lebih mengamankan. Amannya itu artinya kita husnuzon saja. Entah bahas-bahas kafir, misalnya bahas kafir, ada bahasa kafir ke ceramahnya nanti, itu orang-orang yang non muslim yang di luar itu tidak mendengar gitu misalnya. Anggap aja husnuzon kita begitulah. Karena memang di surat edaran tuh untuk ngaji-ngaji, untuk azan itu diperbolehkan sebenarnya suara luar. Yang tidak boleh itu sholat, ceramah, sholat Jumat, sampai salam-salaman itu. Itu lebih dianjurkan untuk suara dalam. Dan pengaturan volumenya itu 100 desibel gitu. Ini sahabat-sahabat sekalian begitu. Kita harus berhusnuzon begitu. Kalau mungkin selama ini ceramah, kan kadang-kadang ada yang agak keras dikit ceramahnya, kalau keluar kan kita ambil positifnya dulu. Positifnya. Itu yang pertama. Kan bisa menyinggung orang gitu kan. Makanya itu sih bagi saya untuk surat edaran ya. Kalau untuk surat edaran itu saya secara pribadi nggak ada masalah gitu kan. Janganlah hal yang tidak seharusnya masalah kita buat masalah. Hal yang seharusnya masalah kita anggap tidak jadi masalah. Itu bahaya. Karena kita itu harus adil walaupun untuk orang yang kita benci sekalipun. Walaupun untuk orang yang senantiasa berseberangan dengan kita. Kalau niatannya baik itu ya baik. Nah, harus kita bilang baik itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang jadi masalah itu menjengkelkan hati itu, menyakiti perasaan kita itu adalah pernyataan beliau di media yang menyamakan gonggongan anjing, mengganggunya seperti azan. Seolah-olah semua suaranya kalau terdengar begitulah. Saya ingin bayangkan, jangankan untuk azan ya Pak Menteri ya, jangankan untuk azan. Saya rasa kalau gonggongan anjing itu kita samakan mengganggunya dengan orang-orang keyboardan itu, saya rasa perkumpulan keyboard Indonesia ini bakalan melaporkan kita ke polisi. Bakalan tersinggung gitu. Apalagi azan gitu kan. Janganlah kita ini umat Islam, ini agama kita, beliau kan Islam tuh. Layas begitu. Jangan begitu. Ini kesalahan ini gitu. Itu yang pertama, saya betul-betul ya kecewa gitu kan yang pernyataan beliau itu. Kalau mungkin sebelum beliau menteri itu asal keluar cakapnya,
Sebelum jadi pejabat publik asal keluar cakapnya terserah lah. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita orang yang tampil di publik itu, ucapan kita seharusnya harus lebih terjaga. Walaupun memang tidak memungkinkan kita itu bakalan silap. Tapi kalau sudah silap maunya mengakui kesalahan itu. Gentleman lah. Bilang salah, terbawa emosi kek dan lain sebagainya. Ya kan kita nggak bisa juga mungkin. Karena beliau ini husnudzon kita juga lah mungkin. Husnudzon juga. Jangan-jangan karena terlalu disudutkan beliau tentang surat edaran itu, makanya sampai keluar pernyataan penjelasan yang kasar begini. Saya berharap beliau minta maaf. Udah itu aja. Ini yang paling menyakiti hati itu sebenarnya pernyataan beliau itu, cara mendidik beliau itu begitu. Mudah-mudahan berubah. Jadi jangan sampai karena orang nggak ngerti-ngerti, kadang-kadang mau juga memang kita gitu. Kita aja lah tanya nih, kita nih semua. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, orang nggak ngerti apa yang kita sampaikan, kadang-kadang sampai ke tingkat yang tidak sewajarnya kita ucapkan. Disitulah kadang-kadang silapnya gitu. Allah alam. Sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Surat edaran itu ya jangan dibuat gaduh, karena memang isinya nggak gaduh gitu kan. Pernyataan beliau ini kita berharap beliau minta maaf. Kalau lebih mantap lagi beliau itu karena kesalahannya itu mundurkan diri. Kalau bisa itu lebih gentleman tuh. Aku itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.